Peran kunci suami Sandra Dewi dalam korupsi timah terbongkar, ada tambang ilegal. Kamu dukung siapa, Cici? Kayaknya aku pilih 2 aja. Wah, pas banget. Berarti kenapa alasannya? Kasihan. Bapak udah 2 kali. How do you manage to get all this? What do you do? Work hard. Aku tuh umur 12 udah gak punya bapak. Ya bapakku juga bukan ninggalin harta. Ada kesempatan apa aja gue lakuin gitu. Jadi kabar terbarunya, kabar gembiranya ada 8 tokoh termasuk para artis yang terlibat di kasus tambang ini. Jika kita perhatikan di sini ada sebuah artikel yang berjudul Kaisang Pangarep buru-buru hapus video podcast dengan Helena Lim. Takut? Tanda tanya. Nah, jadi di sini tuh adalah podcast Kaisang bersama Helena Lim sebelum beliau ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dan juga di sini ada artis komedian Kiki Saputri ya guys ya. Di situ disangkut pautkan karena sekarang viralnya kasus suami dari Sandra Dewi yaitu Harvey yang korupsi, dan ternyata Harvey ini ada kerjasama dengan Helena Lim yang juga sebelumnya sempat viral beritanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang sudah berada di jeruji besi. Nah, karena berhubung viralnya kasus Harvey sekarang yang korupsi, dikait-kaitkan oleh netizen tentang podcast Kaisang bersama Helena Lim, kenapa itu di take down. Nah, dari kasus ini kita semua tuh sama-sama bisa belajar gitu. Jangan terlalu mendambakan ya warna rumput tetangga yang suka kita jumpain di sosmed. Karena ya, rumput tetangga yang sering kali terlihat tuh amat sangat hijau, itu kita nggak pernah tahu guys. Itu apakah rumput beneran asli atau rumput sintetis alias palsu. Ini himbauan untuk kita semua, apalagi kalian yang bergelimang harta ya. Kalau memang lu tuh mau pamer di sosmed tentang harta lu itu ya, pastiin dulu harta lu tuh bersih ya, bukan hasil korupsi. Karena nanti kasusnya kayak Indra Kents, kayak Harvey Mois, kayak Helena Lim, udah pamer-pamer asik sana sini, ujung-ujungnya taunya ketahuan kan korupsi. Terus nih ya, buat teman-teman yang getol gitu pengen cepet kaya, dipikir-pikir lagi kalau lu tuh mau licik, kalau lu mau buat jahat, apalagi korupsi ya. Memang sih kalau lu nggak ketahuan lu tuh aman dan lu tuh bahagia bergelimang harta. Tapi kan konsekuensinya kalau lu ketahuan bagaimana? Malunya 7 turunan. Apakah Sandra Dewi nanti akan terkait dengan korupsi tersebut? Ada satu pakar hukum mengatakan bahwa bisa terjadi. Karena apa? Karena dia ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut, seperti itu. Kasihan juga ya. Tapi kan kita sebagai istri sebenarnya nih guys, harus tahu sumber dari mana pendapatan suami kita. Jadi jangan merasa bahwa kita diberikan uang yang banyak, lalu kenikmatan yang luar biasa, tapi kita pura-pura tidak tahu ya guys. Harusnya sebagai istri yang baik memang harus menanyakan, ini dari mana Pak gitu loh. Sekarang lagi pengembangan usaha apa, nah itu harus tahu. Kalau sampai terjadi misalkan penggelembungan uang yang tiba-tiba banyak dapatnya gitu ya, ya itu kita harus harus mengkonfirmasi lah kepada suami, mengingatkan dan sebagainya. Mendingan saya balik lagi syuting, susah-susah, nggak tidur, keringetan setiap hari. Orang lain semua keluar dari salon, saya keluar dari hutan masih syuting. Cewek lain semua makan di restoran mewah, saya sebagai seorang aktris saya makan di tengah hutan bersama nyamuk. Malam minggu semua orang nonton ke mall, dandan yang cantik. Saya tuh setiap malam minggu saya tuh ada di lokasi syuting, jadi orang miskin. Makan di trotoar, makan pakai tangan, daripada saya menjadi nyonya besar. Saya menangis setiap malam. Kejaksaan Agung buka-bukaan keterlibatan Harvey Mois, suami aktris Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. HM kini telah ditetapkan sebagai tersangka menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana. Dalam tahap pemeriksaan hingga penetapan status tersangka, HM tidak ada perlawanan. Hanya saja masih pertanyaan yang diajukan penyidik saat pemeriksaan belum dijawab dengan gamblang. Untuk itu Kejagung harus melakukan pemeriksaan. Ini butuh strategi pendalaman, butuh konfrontasi ke depannya dari orang yang sudah kita periksa dari hampir 148 saksi, terang Ketut dikutip dari YouTube CNBC Indonesia.
Ketut mengungkapkan peran HM yaitu melancarkan hubungan PT RBT dan PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Eksplorasi secara ilegal dilakukan lebih besar dari izin yang diberikan. Menurut Ketut, penambangan secara ilegal itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang luasannya mencapai 2 kali luas DKI Jakarta. Hal ini dilakukan bersama mantan Direktur Utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Kita fokus penambangan timah di Bangka Belitung yang luasnya kerusakan mencapai 2 kali lipat luas DKI, ujar Ketut. Ketut menjelaskan selama 2 tahun mereka beraksi, yakni 2018 dan 2019. Aksi tersebut bisa dikatakan lancar karena HM disebut memiliki kedekatan secara personal dengan pihak-pihak di PT Timah Tbk. Kalau saya lihat dalam perkara ini dari teman-teman penyidikan kedekatan personal HM dengan pihak-pihak PT Timah jadi BUMN. Kami telah menetapkan 3 direktur periode 2015 sampai 2022 dan beberapa orang yang PT Timah, terangnya. HM bersama MRPT melancarkan aksinya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari sesuatu kesepakatan sewa menyewa alat hingga menghubungkan ke penambangan ilegal. Nah, dari sini mereka mengumpulkan uang untuk kemudian uang tersebut ke depan dilakukan untuk kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). Pada faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tutur Ketut. Kejaksaan Agung buka-bukaan keterlibatan Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi, dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. HM kini telah ditetapkan sebagai tersangka menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana. Dalam tahap pemeriksaan hingga penetapan status tersangka, HM tidak ada perlawanan. Hanya saja masih pertanyaan yang diajukan penyidik saat pemeriksaan belum dijawab dengan gamblang. Untuk itu Kejagung harus melakukan pemeriksaan. Ini butuh strategi pendalaman, butuh konfrontasi ke depannya dari orang yang sudah kita periksa dari hampir 148 saksi, terang Ketut dikutip dari YouTube CNBC Indonesia. Ketut mengungkapkan peran HM yaitu melancarkan hubungan PT RBT dan PT Timah Tbk untuk melakukan penambangan ilegal di Bangka Belitung. Eksplorasi secara ilegal dilakukan lebih besar dari izin yang diberikan. Menurut Ketut, penambangan secara ilegal itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang luasannya mencapai 2 kali luas DKI Jakarta. Hal ini dilakukan bersama mantan Direktur Utama PT Timah, Mokhtar Riza Pahlevi Tabrani. Kita fokus penambangan timah di Bangka Belitung yang luasnya kerusakan mencapai 2 kali lipat luas DKI, ujar Ketut. Ketut menjelaskan selama 2 tahun mereka beraksi, yakni 2018 dan 2019. Aksi tersebut bisa dikatakan lancar karena HM disebut memiliki kedekatan secara personal dengan pihak-pihak di PT Timah Tbk.